Di sikok dusun yang ada di negara Israel, hiduplah sikok nabi yang bernama Yunus. Dia ni wong yang nyembah Allah. Kapan hari Allah nyuruh Yunus untuk pergi ke sikok kota yang bermusuhan sama bangsa Israel. Nama kota tu ialah Niniwe. Puji Allah. Goncanglah pergi ke Niniwe, kota yang bersatu. Terus peringat ke dia wong, soalnya akulah nyingok kejahatan dia wong. Tapi bukannya nurut perintah Allah, Yunus malah bergancang nyubung lari ke diri dari Allah. Yunus pergi nyari kapal di pelabuhan Yapo. Terus dia nemu ke kapal yang nak belayar ke Tarsis. Tarsis tuh jauh nian. Juga arahnya berlawanan dari Niniwe. Tiba-tiba datang angin besar di laut. Terus terjadilah badai besar sampai-sampai kapal tu nak hancur. Seluruh wong ketakutan nian. Laju dia wong mekek ke dewanya dewek-dewek. Habis tu seluruh wong yang ada di kapal tu nyari-nyari cara supaya pacak selamat dari badai tu. Laju dia wong muntah ke barang-barang yang ada di jero kapal tu. Tapi Yunus malah turun ke jero kapal yang paling bawah. Terus tertidur nyenyak. Pas kapten kapal nengok Yunus lagi tidur di situ, dia minta Yunus bangun juga berdoa ke dewanya. Kapten tu belum pernah dengar pasal Allah. Jadi dia kira Yunus ni nyembah dewa. Sama pecah dia juga. Tapi wong-wong yang ada di kapal tu mutus ke untuk guncang undi supaya tahu karena siapa bencana ni terjadi. Terus tu Yunus lah yang terkena undi. Laju dia wong bertanya ke Yunus cak ni, apa yang kau lakukan sampai kita ditimpa bencana ni? Terus dari mana kau berasal? Yunus ngenjok tahu ke dia wong amen dia tu wong Ibrani yang takut sama Allah, Tuhan yang nyipta ke daratan sama lautan. Yunus juga ngenjok tahu amen dia ni lagi lari dari Allah. Dia wong ketakutan nian pas dengar omongan Yunus tu. Habis tu lautan makin ganas nyerang dia wong sampai-sampai dia wong ngomong ke Yunus, Apa yang harus kami lakukan ke kau supaya laut pacak tenang? di Yunus ke dia wong, Untal ke bayar aku ke laut ini supaya laut pacak tenang. laju dia wong ngedayung untuk nyoba balik ke darat. Tapi dia wong tak pacak, soalnya laut nambah ganas lagi nyerang dia. Laju dia wong minta ke Allah supaya dia wong tak disalahkan karena kematian Yunus. Terus dia wong untal ke Yunus ke laut. Terus akhirnya laut berhenti lama. Dia wong takutan ya sama Allah. Terus dia wong kurban sembelihan juga mengucap ke janji ke Allah. Yunus tenggelam di laut sampai hampir mati. Akhirnya dia mutus ke untuk minta tolong sama Allah. Allah ngedenger Yunus terus langsung nyelamat ke dia dengan cara ngirim iwak besar untuk negok dia supaya tak mati tenggelam. Yunus di jero perut iwak tu selama 3 hari 3 malam. Di situ dia muji-muji Allah karena ia diselamatkan dari kematian. Habis 3 hari itu Allah nyuruh iwak tu muntah ke Yunus ke darat. Yunus bergancang pergi ke Niniwe untuk nyampe ke pesan Allah cak yang lah disuruhnya. Niniwe ni ialah kota yang besar. 3 hari perjalanannya. Yunus mulai berjalan di kota tu. Terus dia berkhotbah pujinya. 40 hari lagi kota Niniwe ini bakal dihancurkan. Tak disangka wong-wong tu langsung percaya sama omongannya Yunus.
Laju dia wong ngumumke untuk berpuasa. Seluruh wong mulai dari yang besar sampai kecil make kain kabung. Itu tuh nunjuk ke aman dia wong tuh bertobat. Pas pesan tuh sampai ke Raja Niniwe, dia juga langsung percaya. Terus nyesel nian pasal kejahatan rakyatnya. Dia nyuruh supaya bukan seluruh manusia baik yang berpuasa, tapi juga seluruh binatang ternak yang ada di kota itu. Tiap wong harus meninggalkan kejahatan sama kekerasan yang dia wong lakukan. Allah nyingok aman raja sama seluruh wong Niniwe tu bertobat nian. Laju Allah ngubah niatnya untuk ngancur ke kota tu. Tapi Yunus jadi kesel nian soalnya Allah orang ngancurkan Niniwe. Saking marahnya Yunus berdoa ke Allah cak ini. Itulah mangkonyo, aku dulu ngelari ke diri ke Tarsis. Soalnya aku tahu kau tuh Allah yang punya belas kasihan, juga penyayang, tidak gancang marah. Terus kasih setia kau dah habis-habis. Terus pasti ngubah niat kau pasal bencana yang nak kau datang ke. Makonyo ya Allah, cabut bae nyawa aku nih. Soalnya lemah aku mati bae daripada hidup. Puji Allah. Ngapo kau semarah tuh? Apa pantas kau marah karena keselamatan Niniwe? Abis itu dia metu dari kota tu, terus pergi ke sebelah timurnya. Terus dia duduk berteduh di pondok yang dia bikin dewek. Sambil duduk dia nyingok apa yang bakal terjadi sama kota tu. Terus Allah ngirim sikok tanaman yang tumbuh ngelebihi Yunus untuk nedoi palanya, supaya Yunus pacak terhibur. Yunus senengin karena tanaman tu. Tapi pas subuh tanaman tu mati karena Allah ngirim ulet untuk ngegetinya. Abis tu pas matahari muncul, Allah ngirim angin panas dari arah timur. Yunus terkena angin tu sampai dia nak pingsan. Laju dia ngomong cak ini. Lemah aku mati bae daripada hidup. Terus uji Allah ke Yunus. Ngapo kau semarah tuh? Apa pantas kau marah karena tanaman tuh? Terus uji Allah ke Yunus. Kau sayang sama tanaman tuh, padahal kau dak numbuh ke sama miaronya. Apalagi baru sehari baik kau tahu tanaman ini. Amin cak itu, mada iya aku dak jauh lebih sayang lagi sama Niniwe, kota yang besar tuh. Dia wong sama binatangnya jauh lebih berharga dibanding ke tanaman tuh. Terus dia wong juga masih kurang tahu membedakan yang baik sama yang jahat. Dengan cara ni Allah ngejelaskan ke Yunus aman dia sebenarnya ngasihi seluruh bangsa. Tidak cuma umat pilihannya baik, cak itu juga umatnya harus ngasihi seluruh bangsa, termasuk juga musuh-musuh dia.